Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kembali kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk segala kasih karunia dan penyertaan Tuhan masih menemani kami anak-anak-Mu remaja HKBP Shalom Jambi, yang mana pada saat ini Tuhan mampukan kami, Tuhan berikan semangat kepada kami untuk mengikuti Natal yang kami lakukan sekarang. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati, jiwa dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat menjadi kado terindah, dapat menjadi pedoman dalam hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Selamat Natal bagi kita semua. Sekarang kita buka Alkitab kita yang menjadi khotbah pada perayaan Natal Remaja HKBP Shalom, yang diambil dari kitab Matius, kitab Injil Matius pasal pertama ayat ke-18 sampai 25. Matius pasal 1 ayat ke-18 sampai 25. Saya akan membacakannya, kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebab mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ia mempertimbangkan maksudnya itu. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudaraku yang terkasih, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tapi jika sudah kenal, kalau nggak disayang juga sisukuno deh. Nah, dalam bahasa Batak juga dikatakan, jolo tinitik sanggar bahen huru-huruan, jolo sinukun marga asabinoto patuturan. Nah, karena ini kali pertama saya menyampaikan khotbah di gereja kita, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wil Nathanael Simanjuntak, Dainang Pangitubu boru nirajai boru Togatoro. Kami asli do naposo gunung di tengah-tengah di Mulyata HKBP Shalom. Sia tengah-tengah wik Joshua yang nakoni amang situasi Manjuntak inang boru Togatoro. Sekarang saya sedang berstudi di Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Teologi. Seperti yang Inang telah katakan tadi, lebih mudah kita kenal dengan istilah sekolah pendeta. Sekarang semester 7, kiranya kedepannya berjalan sesuai kehendak Tuhan. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman remaja, adik-adik remaja, terkhusus siapa tahu ada yang ingin tertarik atau yang terpanggil ingin bersama-sama melanjutkan studi dalam hal pelayanan gereja. Saya sangat berharap ada yang bersama dengan kami, ada yang bersama-sama berkomunikasi dengan kami untuk mewakili gereja kita. Karena sejauh ini hanya baru saya sendiri, jadi kayak kurang ada teman bertukar pikiran, dan
Jika ada adik-adik yang ingin melanjutkan, mungkin bisa berkomunikasi, berkonsultasi, cerita-cerita sama saya. Ditunggu ya adik-adik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tema Natal kita seperti yang telah tertulis di kertas acara dan menjadi tema Natal umum PGI juga, Persatuan Gereja Indonesia, yaitu mereka akan menamakannya Immanuel. Dengan subtema yang telah ditentukan panitia, melalui Natal ini marilah kita tunjukkan sikap damai, sukacita demi terwujudnya damai Kristus di antara sesama. Sebenarnya kita patut bersyukur kepada Tuhan karena di berbagai gereja ada beberapa gereja yang tidak melaksanakan Natal, tapi dengan penuh semangat kita HKBP Shalom tetap melaksanakannya. Ini suatu karya Tuhan yang luar biasa, suatu karya Tuhan yang sangat memberi kita semangat dalam merayakan kelahiran Tuhan. Nah, Somalna ini campur-campur bahasa Batak lah ya, karena kita kan orang Batak. Somalna molo di hita halak Batak, molo di dokon mar Natal tunglas doro hatta. Ate toho dari amanginan. Nah, biasanya tradisi Somali molo di dokon mar Natal lasro alania alana boi gerak marsawar dongan. Boi berbaju baru, tak mobil di dongan nami remaja. Boi mar dapat baju baru di Natalon. Boi rak liturgi dohot akadongan, rak markor dohot akadongan, jalan Natal utama dan tidak terlewatkan boi rak selfie. Boi manut teide pasti dodok selfie. Ima son hataridaan seperti lambang sukacita yang kita rasakan. Kita ungkapkan perasaan kita melalui media yang kita miliki, bahwa kita bersukacita menyambut kedatangan Tuhan ke dunia ini melalui pesta Natal. Nah, marhitesianima noain di sosokan debatama tu hita hatana dinapai moto kita songon marsiajar sian pribadi si Yusuf. Kita diingatkan Tuhan untuk belajar dari mempelajari kepribadian Yusuf yang menjadi teladan bagi kita. Dalam nats ini dijelaskan bahwa Yusuf mengalami pergumulan, Yusuf mengalami masalah, Yusuf mengalami tantangan hidup yang sungguh-sungguh sebenarnya cukup berat dirasakannya. Tantangannya seperti apa? Pada nats ini yang telah kita baca tadi, yaitu Yusuf mengetahui bahwa istrinya Maria telah hamil atau mengandung sebelum mereka menikah. Jika kita bayangkan sebagai manusia yang normal kita, jika kita diperhadapkan dengan masalah yang demikian, apakah kita bisa tenang? Nah, alami mak naik sosoni turpukodo tuh hita sama pribadi nis Yusuf tenang deh bana mengadopi dak pola di Papua tu aka jolma nagorangino jolma natoropi. Yusuf tidak mengumbar-umbar kegelisahannya. Yusuf tidak mengumbar-umbar perasaan yang ada di hatinya yang sangat mengganggu beban hidupnya kepada orang-orang umum. Dia cukup merenung, walaupun pada ujungnya muncul pemikiran yang di ayat 20 yang dikatakan bahwa Yesus berencana ingin menceraikan istrinya si Maria. Dalam hal ini, kalau kita kenal Yusuf sebagai seorang figur, sebagai seorang tokoh yang baik, yang taat akan Tuhan, yang setia pada Tuhan, jol masih partanian dong, jol mana burjulon. Olo di dokon, songoni pasti di halongoni dewata do ibana, songo sada-sada pangihut nasetia tu dewata. Tetapi muncul suatu pertanyaan. Ternyata orang yang sudah atau yang benar-benar setia kepada Tuhan saja mengalami pergumulan, mengalami tantangan, mengalami suatu kegelisahan dalam hidupnya. Damui HP jaminon
molo burju hita maburia, burju hita martamiang, burju hita mangulau sudia karena dengan dan dakota dan tagamota aka nasulinggan. Suka dan duka itu ternyata wajib kita hadapi, walaupun sekalipun kita memiliki keteguhan iman. Ketika kita merasa hanya diri kita yang paling sengsara di dunia ini, mari kita ubah pola pikir kita. Ternyata pergumulan itu bukan cuma milik kita pribadi. Adik-adik ataupun teman-teman remaja, apakah ada yang mengalami pergumulan di Natal hari ini? Atau ada yang sedang cemas, sedang gelisah? Kayaknya sepertinya muka-mukanya agak-agak tegang abang lihat dari sini. Atau mungkin ada yang takut gemetaran mau liturgi nanti. Diingatkan kepada kita bahwa kekhawatiran kita, pergumulan kita saat ini itu bukan menjadi yang terberat. Masih ada orang di belakang sana, orang yang tidak kita kenal, orang yang jauh dari kita, mengalami jauh lebih berat daripada kita. Sama seperti hal ini Yusuf. Somali halak patak, jojodo marumutungu, jojodo materi, jalan halak batak jojodo marsa, ditanda halak batak toluen, marsa materi marumutungu, domu isi. Ala diima, unang ma, say tadopon kolak kita mau di portipion. Janganlah kita menjadi berpikiran ternyata kesengsaraan itu hanya milik pribadi. Belajar dari sosok Yusuf yang tidak menunjukkan pergumulannya kepada publik, yang tidak menunjukkan kegelisahannya kepada umum, dia hanya memendam dalam hatinya karena ingin tidak membuat istrinya Maria mati. Karena dalam tradisi Yahudi, siapa yang mengalami hamil atau hamil sebelum pernikahan itu wajib diasingkan atau bahkan sampai dibunuh dan dilempari. Oleh karena itu Yusuf tidak mau membuat itu terbeber. Dia tidak mau Maria istrinya ini mati. Dia dalam bahasa sederhananya dia kalam-kalam aja, dia simpel-simpel aja dalam menghadapi masalahnya. Dia pergumulkan dalam hatinya masing-masing. Kemudian Yusuf mendapatkan jawaban atas pergumulannya. Jika kita baca di ayat 20b dikatakan, malaikat berkata kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Malaikat memberikan keteguhan, malaikat meyakinkan Yusuf, meyakinkan kepercayaan Yusuf agar jangan takut, karena yang di dalam kandungan istrinya tersebut adalah karunia dari Roh Kudus, adalah karunia yang diberikan Allah melalui Roh Kudus dalam sosok manusia yang akan menjadi penyelamat bagi kita di dunia ini. Oleh karena itu, kandungan yang diutus oleh Roh Kudus tersebut akan dinamakan Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Immanuel berasal dari kata Ibrani, dua kata dasar, yaitu Imanu dan El. Dua kata dasar dari kata Immanuel, Imanu yang artinya beserta kita, bersama kita, dan dengan kita. Sedangkan El dalam bahasa Ibrani diterjemahkan sebagai Allah. Oleh karena itu, jika pemahaman kita mengatakan Immanuel yang berarti Allah beserta kita dengan alasan dua suku kata dalam bahasa Ibrani. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih, bisa kita bayangkan ketika Yusuf tidak memiliki jiwa kedamaian dalam dirinya. Molo sotenangus Yusuf menghadapi nani parukilhonna, Wimara ta pikir busisau dos Yusuf, pasti dia akan tidak tenang. Tetapi karena ada jiwa kedamaian dalam dirinya,
sehingga dia tidak ingin Maria mati dan dilempari oleh orang-orang Yahudi karena hamil terlebih dahulu. Walaupun benih yang dikandungnya tersebut merupakan hasil dari Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan kita remaja HKBP Shalom? Bisakah kita mengkontrol diri? Bisakah kita menguasai diri? Dan bisakah kita untuk mengendalikan diri untuk tetap menjaga kedamaian baik di lingkungan sekitar, di keluarga, di masyarakat, di gereja ataupun dimanapun kita berada? Bisakah kita melakukan pengendalian diri, penguasaan diri tersebut, pengkontrolan diri? Ini menjadi tantangan bagi kita, ini menjadi pergumulan bagi kita. Karena masa remaja merupakan masa untuk kita mencari jati diri, apa dan bagaimana kita sebenarnya. Masa remaja adalah masa transisi yang sedang kita hadapi. Pada masa-masa inilah kita harus mampu membentuk diri, membentuk karakter, menjadi karakter yang terbaik, agar dalam melanjutkan kehidupan ke depan kita menjadi berkat bagi sesama. Mari kita belajar untuk mampu menciptakan kedamaian. Jika kita menghadapi masalah, yakinlah Tuhan pasti beserta dengan kita. Immanuel tadi, kita yakini dimanapun, kemanapun kita, apapun beban hidup kita, Tuhan pasti bersama dengan kita. Jadi tidak perlu ada kerusuhan, tidak perlu ada pertengkaran, tidak perlu ada perselisihan dalam menghadapi suatu masalah. Kedamaianlah yang menjadi hal utama, karena proses dari jati diri kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Masalah bukan menjadi acuan kita untuk menciptakan ketidakadilan, untuk menciptakan ketidaktenangan, tapi masalah menjadi modal kita, menjadi cara kita untuk menentukan jati diri kita. Berperanlah melawan masalah, beranilah menghadapi masalah. Jangan berani menghindari masalah, karena masalah tidak akan selesai jika kita hindari. Kita harus ingat proses kita berkembang melalui masalah tersebut. Ada seorang ilmuwan, pakar filsafat berasal dari Prancis yang bernama René Descartes. Dia mengatakan cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Aku berpikir maka aku ada. Proses kehidupan kita bukan karena tubuh kita ada. Proses kita hidup bukan karena kita bergerak, tapi proses kita hidup adalah karena kita melakukan perbuatan yang baik dalam hidup kita. Proses kita hidup dinyatakan dengan kedamaian yang kita ciptakan terhadap sesama. Kita berpikir maka kita ada. Seperti itu yang menyelesaikan masalah dengan berpikir memperlihatkan bahwa kita benar-benar hidup di dalam penyertaan Allah dan menciptakan kedamaian dan sukacita bagi siapapun. Mari kita menjadi remaja pembawa damai sesuai dengan tujuan HKBP, tujuan gereja kita HKBP. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan gabe pasu-pasu tusaluhut bangso. Dalam bahasa Indonesia menjadi berkat bagi setiap orang. Selamat Natal, selamat berproses bersama di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu. Tuhan, sampaikan firman-Mu untuk meneladani pribadi Yusuf dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, dan mampukan kami untuk menyikapi masalah dengan sebagaimana mestinya. Ajari kami untuk tidak menghindari masalah. Ajari kami untuk menjalani masalah tersebut, untuk membentuk pribadi kami, untuk menciptakan kedamaian, bukan untuk menciptakan perselisihan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan. Tuhan masih izinkan kami anak-anak-Mu remaja HKBP Shalom mengikuti
mengadakan Natal pada tahun 2020 ini di situasi yang sedang kami hadapi di pandemi COVID-19. Tapi kami dalam sukacita, Tuhan masih berikan waktu kepada kami untuk bersama-sama merayakan perayaan Natal anakmu remaja KBP Shalom. Bagi teman-teman kami Tuhan yang belum dapat hadir, jikalau disakit Tuhan berkati dia, jikalau dia malas Tuhan yang mengetuk hati dia. Kami berdoa Tuhan secara khusus kepada perangkat gereja kami, anak pendeta yang diakonis, para halado serta seluruh jemaat. Tuhan berkati kami semua agar setia dalam lindungan kasih Tuhan. Terkhusus kami berdoa kepada proses pembangunan gereja kami. Kami serahkan kepada tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin dan percaya di waktunya Tuhan berikan waktu terbaik untuk kami menempati tempat tersebut. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Hapuskan segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Dia Lahir Untuk Kami.